Halo semuanya, di sini ada kelompok 4 yang beranggotakan Asfiana Dwistiari, Debbie Kartika Fitri, Deta Cahaya Ramadhani, Erlia Rosadina, dan Heru Dwi Setiawan. Kali ini kita akan menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson tahun 2021, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Pembelajaran dengan berorientasi pada kebutuhan atau merespon kebutuhan belajar peserta didik. Menurut Tomlinson 2001, ada 3 cara untuk menentukan kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama, kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua, minat peserta didik. Dan yang ketiga, profil belajar peserta didik. Kemudian, terdapat 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Adapun contoh dari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pertama, diferensiasi konten. Bu Asfi memberikan beberapa media pembelajaran yang berbeda-beda, seperti buku, modul, video pembelajaran, dan gambar dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Untuk merespon dari kesiapan belajar peserta didik, minat, atau profil belajar yang meliputi visual, auditori, dan kinestetik. Kedua, diferensiasi proses. Bu Rosa adalah guru seni budaya SMP. Ia mengajar murid kelas 7 materi ragam hias flora, fauna, dan alam benda. Tentunya terdapat tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu mengekspresikan diri melalui proses menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dalam hal tersebut, tidak semua peserta didik dapat langsung bisa menggambar ragam hias flora, fauna, dan alam benda hanya melalui gambar, video pembelajaran, mendengarkan materi yang disampaikan. Semua itu belum tentu membuat peserta didik mampu untuk menggambar. Sehingga, dalam hal tersebut, guru dapat melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui kemampuan murid dalam praktek menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dari hasil tersebut, guru dapat mengelompokkan murid menjadi 3 bagian, yaitu berkembang, sedang berkembang, dan sudah mahir. Selanjutnya, guru dapat melakukan bimbingan atau respon sesuai kebutuhan peserta didik. Ketiga, diferensiasi produk, di mana Pak Heru merupakan guru seni budaya yang memberikan tugas pembelajaran yang berbeda-beda dengan menyesuaikan minat peserta didik. Sebagai contoh, tugas menggambar ragam hias flora, fauna, dan alam benda. Pak Heru memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk berkarya, sehingga ada yang menghasilkan gambar sederhana dan ada juga yang beragam. Ada yang menggunakan pensil warna, krayon, dan lain-lain. Sehingga dari hasil berkarya tersebut tentunya menghasilkan karya atau produk yang berbeda-beda. Maka disebut dengan diferensiasi produk. Adapun 4 poin teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, teori sistem ekologi. Yang kedua, teori multiple intelligences. Yang ketiga, teori zone of proximal development. Yang keempat, learning modalities. Teori sistem ekologi sendiri yaitu merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem,
makrosistem, dan kronosistem. Untuk selanjutnya yaitu multiple intelligences atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk, meliputi kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spesial visual, kecerdasan kinestetik atau jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan naturalis. Zona Proximal Development atau ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Pada teori ini, terdapat dua level untuk ukuran kemampuan dan potensi peserta didik, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual peserta didik adalah ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VEK atau Visual, Auditory, dan Kinestetik. Nah, itu tadi pembelajaran berdiferensiasi menurut kelompok kami. Sekian dari kami, sampai jumpa.